Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Deza Rahayu, mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 2 tahun 2025. LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan NIM 254556328. Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja untuk materi Matematika Bangun Ruang. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Islam Al-Ihyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Tambah semangat, Allahu Akbar. Good job semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelas Virendra, Miss Deza mohon untuk maju ke depan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Disiapkan dulu teman-temannya ya. Sikap rapi. Rapi, Rendra. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim bil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Virendra. Baik, Miss Deza akan absen terlebih dahulu ya. Angkat tangan bagi siswa yang hadir pada hari ini. Virendra, Hadir. Usman, Hadir. Sekar, Hadirah. Kina, Hadirah. Hamzah, Hadir. Ramia, Hadirah. Hapsah, Hadirah. Mikaela, Hadirah. Aska, Hadir. Ginan, Hadir. Alesya, Hadirah. Q. Baik, alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir ya. Artinya hari ini kita semua dapat belajar di kelas bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Miss Deza mohon untuk semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk anak-anakku semuanya boleh duduk kembali. Nah, baik anak-anak. Miss Deza mau tanya terlebih dahulu, siapa yang hobi bermain sepak bola? Angkat tangan. Nah, ini yang laki-laki banyak ya yang senang atau gemar bermain sepak bola. Wah, Mika juga senang, Sekar juga senang. Sekarang Miss Q juga senang. Baik, Miss Deza mau tanya, kalau kalian bermain sepak bola, benda atau alat yang digunakan itu apa ya? Bola. Bola itu bentuknya apa? Lingkaran. Nah, nanti kita akan belajar bola itu sebenarnya bentuknya apa ya? Nah, sekarang Miss Deza mau tanya, bawa botol minum? Nah, ada di atas meja, boleh diangkat botol minumnya. Miss Deza juga kebetulan bawa botol minum di sini. Nah, botol minum yang kita miliki ini bentuknya beragam. Banyak sekali macam-macam bentuknya. Salah satu bangun ruang atau materi ajar yang hari ini kita akan pelajari adalah mengenai bangun ruang bentuk tabung. Nanti akan Miss Deza jelaskan lebih detailnya pada pembelajaran yang akan Miss Deza jelaskan setelah ini ya. Sekarang boleh disimpan terlebih dahulu. Nah, kemarin pada pertemuan matematika sebelumnya Miss Deza sudah memberikan kalian materi matematika. Materi sebelumnya apa ya kita ya? Bangun datar. Bangun datar itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Banyak di ruang belajar kita ya. Kemarin kita sempat membuat kerajinan untuk bentuk bangun datar. Sangat banyak dan beragam. Lalu berikutnya, kita pernah mengadakan kegiatan market day atau event market day. Ketika kegiatan market day, kalian itu menyimpan ada pernak-pernik, ada snack, ada makanan dan lainnya dalam bentuk kotak. Nah, itu nama bendanya apa tuh yang kamu bawa? Ada yang bilang kubus, ada yang bilang balok. Berarti sudah mempelajari materi yang kemarin Miss Deza minta untuk pelajari ya, untuk pertemuan hari ini. Sekarang Miss Deza mau kalian perhatikan ke depan, Miss akan tampilkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tadi udah hebat, ada yang jawab balok, kubus ya. Berarti sudah memahami pembelajaran yang kemarin sempat Miss Deza minta untuk dipelajari di rumah terlebih dahulu. Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenal berbagai macam bangun ruang. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal berbagai macam bangun datar dan hari ini kalian akan belajar mengenal berbagai macam bangun ruang serta menjelaskan ciri-ciri masing-masing bangun ruang tersebut dan menyebutkan contoh apa saja bangun ruang dalam kehidupan nyata yang biasa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari serta mengelompokkan benda ya berdasarkan bentuk bangun ruang. Jadi dalam bangun ruang itu satu benda itu ada yang berbentuk bangun ruang. Apakah hanya satu benda? Tidak, berbagai macam. Nanti kita akan ketahui ya. Kita akan cari tahu kembali. Sekarang Miss Deza tutup dulu slide-nya. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, tapi Miss Deza mau kalian tertib. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Coba, apa kesepakatan kelas kita? Disiplin. Disiplin. Lalu? Dan? Betul, jadi kita harus disiplin, tertib, tidak boleh mengobrol, dan tidak boleh makan saat kegiatan pembelajaran. Semuanya mengerti? Semuanya paham? Siap untuk belajar? Oke, tepuk semangat. Baik, kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Miss Deza punya sebuah tayangan video. Nanti ada berbagai macam bentuk bangun ruang. Miss Deza mau kalian perhatikan dulu ke depan. Nanti baru kita akan adakan tanya sesi jawab ya. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, ada yang belum dipahami, ada yang mau ditanya, nanti selesai videonya Miss Deza tayangkan, baru kalian tanyakan ke Miss Deza. Paham? Kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Hari ini semoga sehat sekali ya. Hari ini kita akan belajar mengenal bangun ruang. Sebelum kita masuk materi, baca basmalah terlebih dahulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Good job. Semoga dengan membaca tasmiyah mempermudah kita dalam memahami materi pada hari ini. Nah, sebelum mengenal bangun ruang, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sisi, rusuk, dan titik sudut. Yang pertama adalah sisi. Sisi adalah permukaan luar bangun ruang. Nah, misalnya kalian mempunyai bangun ruang, kemudian kalian ingin mengecatnya. Nah, bagian yang kena cat adalah sisi atau permukaan terluar. Yang kedua adalah pertemuan dua sisi atau bagian pinggirnya ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan dua rusuk atau lebih. Karena bangun ruang ini memiliki rusuk yang lebih banyak ya dibanding bangun datar. Agar lebih jelas, simak video ini ya Solid. Kelihatan? Kelihatan ya. Ini apa? Tadi buat bawa apa ya? Wadah market day ya? Salah satu contohnya. Ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok prisma. Kelompok prisma juga terdiri dari beberapa bangun ruang anak Solid. Alicia kelihatan? Yang pertama adalah kubus atau prisma persegi. Yang kedua adalah balok atau prisma segi empat. Ada 3 ya. Yang ketiga adalah prisma segitiga. Ciri-ciri dari prisma adalah permukaan bagian atas dan bagian bawah sama. Kalau kubus berbentuk persegi, balok berbentuk segi empat, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada tabung juga termasuk kelompok prisma dan prisma segi enam. Kelompok prisma yang pertama akan kita pelajari adalah bangun ruang kubus. Kita akan mencari ada berapakah rusuk yang dimiliki kubus, berapa sisi, dan berapa titik sudut. Yang pertama adalah rusuk. Rusuk adalah pertemuan dua sisi. Garis luarnya ya, jika digambar yang berwarna putih. Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3. Yang titik-titik ini termasuk ya. Ada 4 rusuk bagian bawah. Dia termasuk Kemudian kita cari rusuk ya. rusuk yang berdiri. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. 4. Ada berapa? Lagi 4. Tambah 4 berarti. Dan tinggal yang bagian atas. 1, 2, 3, 4. Ternyata sebuah kubus memiliki 12 rusuk. Setelah kita mengetahui rusuk, kita akan mencari sisi, yaitu permukaan luar bangun ruang. Kubus berbentuk persegi semua ya sisinya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata bangun kubus memiliki 6 sisi, yang mana keenamnya berbentuk persegi. Selanjutnya kita cari titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan 3 rusuk atau lebih. Titik-titiknya ya anak Solid. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 5, 6, 7, 8. Ada berapa titik sudut ya? 8 ya. 8 titik sudut. Maka dapat kita simpulkan bahwa bangun ruang kubus memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 Titik sudut. Ingat-ingat ya anak Solid. Bangun kedua yaitu balok. Apa tadi nih? Kalau berbentuk Balok. seperti ini, kita cari bentuknya ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya kita hitung yang bagian atas. 6, 7. 7. Ada berapa? 8. Lanjut ya. 9, 10, 11, 12. Ternyata kita sudah mendapatkan bahwa balok mempunyai 12 rusuk. Kemudian kita
cari titik sudutnya yuk. Titik sudutnya hampir sama seperti tadi, kubus. 3, 4. Bagian atas 5, 6, 7, 8. Ternyata balok memiliki 8 titik sudut. Berapa? Ternyata sama 8 ya. Di kubus. Coba sekarang kita cari sisinya. Apakah sama? Yang menyelimutinya. Permukaan dari bangun. 1, 2, 2, 3, 4, 5, depannya 6. 6. Ternyata balok memiliki 6 sisi yang mana berbentuk persegi panjang dan persegi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa balok memiliki 12 tusuk, Titik sudutnya ada berapa tadi? 8 titik sudut, Sisinya? dan 6 sisi. Ah, hebat. Bangun ketiga masih masuk ke dalam kelompok prisma, yaitu prisma segitiga. Kita cari urutannya. Ini bentuk apa nih? Di bangun datar ada 3, segi 3. 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa? 9 tusuk. Bagaimana dengan titik sudutnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Prisma memiliki 6 ya. 6 titik sudut. Sekarang kita akan cari sisi dari prisma segitiga ini. Bagian bawah dulu. 1, 2, 3. Oke. Kita back terlebih dahulu ya, biar terlihat bagian samping dulu. 3, 4. Bagian samping satunya. Ini ada garisnya ya, cuma ketutup. 5. Ternyata memiliki 5 sisi. Dengan begitu dapat kita tarik kesimpulan bahwa prisma segitiga memiliki 9 tusuk, 6 titik sudut, dan 5 sisi. Tahukah kamu Gambar apa nih? bangunan apakah ini? Piramida. Ya, piramida. Berbentuk apa ya piramida itu? Bentuk piramida masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu Kelompok limas ya. Kelompok limas juga terdiri dari beberapa bangun ruang. Yang pertama ada kerucut atau limas lingkaran, limas segi 4, dan limas segitiga. Selain itu ada pula limas segi 5, limas segi Banyak ya, limas itu banyak. Tapi di sini Miss tayangkan hanya 3 saja yang nanti akan kalian pelajari. Dari kelompok limas yaitu bagian bawah atau bidang bawah berbentuk sebuah bangun datar, kemudian mengerucut ke atas dan membentuk ruang. Ini apa? Untuk pembelajaran Coklat. benda yang ada di layar kalian. Ini adalah benda pertama dan ini benda Pernah lihat nggak? Terus kita Pernah ya? lihat jawaban kalian, benda apa itu? Sekian dari Bulan Sana Soli. Terima kasih sudah Baik, perhatikan. yeay, tepuk tangan dulu. Miss tutup lagi ya, baik. Nah, tadi Miss Deza sudah tayangkan video pembelajaran. Coba sekarang, apa aja yang tadi ditampilkan sama Miss Deza? Tentang apa videonya? Bangun ruang. Banyak bentuk-bentuk bangun ruang? Banyak, jadi banyak macamnya ya untuk bangun ruang ya. Ada yang mau ditanyakan terkait video pembelajaran yang tadi? Ada 2 bangun yang hampir mirip, bangun ruang apa? Nah, 5 segitiga dan oke, itu mirip. Ada lagi kubus. Kubus tadi hampir mirip dengan apa tuh? Balok, good job. Nah, sekarang bisa perhatikan ke depan, Miss Deza sudah bawa beberapa benda yang mungkin familiar atau sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ada tempat minum, bentuknya apa? Tabung. Nah, ini ada topi ulang tahun, bentuknya apa? Kerucut. Ada lagi, ini apa ya namanya ya? Rubik. Bentuknya apa nih Rubik? Kubus. Ada lagi botol minum. Kalau Miss balik bentuknya apa? Balok. Sekarang Miss Deza kasih lihat seperti ini. Nah,
Ini tadi dalam tayangan video hampir mirip nih. Titik sudutnya hampir sama, sisinya sama. Yang membedakan rusuknya. Rusuknya ini sama semua. Tapi kalau untuk balok berbeda. Dia ada rusuk panjang dan ada rusuk pendek. Jadi ini dua benda ini titik sudutnya sama. Jumlah sisinya sama. Jumlah rusuknya sama. Tetapi dalam rusuknya yang membedakan. Paham sampai sini? Jadi sebetulnya banyak ya, banyak yang lain-lainnya untuk contoh-contoh dari bangun ruang. Sekarang perhatikan ke depan, perhatikan meja Miss Deza. Meja Miss Deza dengan meja kamu sama atau beda? Beda. Mejanya Miss Deza dalam bentuk apa nih? Balok. Kalau balok berarti samanya dengan yang mana? Botol minum. Pintar. Sekarang ada lagi yang namanya bentuk tabung. Di kelas kita ada nggak yang bentuknya tabung? Apa ya? Yang tabung? Galon. Ada lagi, satu lagi. Tempat sampah. Good job. Jadi banyak ya benda-benda di sekitar kita itu yang bentuknya itu menyerupai bentuk bangun ruang. Sekarang semuanya perhatikan Miss Deza. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm great. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm great. I'm yes. Good morning. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Semangat ya. Sekarang Miss Deza lihat, oke, good job. Bukunya sudah di-prepare dengan baik. Kita karena pembelajaran matematika boleh dibuka dulu ke halaman 67. Dibuka halaman 67. Semuanya boleh dilihat bukunya. Nah, baik. Pada pertemuan sebelumnya, Miss Deza sudah menjelaskan kepada kalian terkait materi pembelajaran pada hari ini. Dan Miss Deza sudah melakukan asesmen diagnostik atau pretest untuk kalian. Nah, hari ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah sesuai dengan kelompoknya? Coba Miss Deza lihat lagi. Takutnya masih ada yang lupa nih. Virendra, Usman, Sekar, Kina. Sudah dalam satu kelompok? Baik, Hamzah, Ramia, Hapsa, dan Nika. Sudah satu kelompok? Sudah. Berikutnya ada Aska, Ginan, Alessia, dan Q. Sudah satu kelompok? Sudah. Good job. Berarti sudah duduk pada masing-masing kelompoknya ya. Sudah disesuaikan. Berikutnya, sekarang Miss Deza mau perhatikan dulu buku kalian. Sudah dilihat? Ada banyak sekali bentuk bangun ruang di buku kalian. Nah, ada yang namanya kit bangun ruang di mana kalian akan membuat pola ya menggunakan media yang nantinya akan Miss Deza berikan. Sekarang perhatikan dulu halaman yang tadi Miss Deza minta. Nanti medianya akan Miss Deza berikan. Sudah dilihat? Sudah? Boleh sekarang ditutup lagi bukunya. Perhatikan lagi ke depan. Boleh disimpan di laci, boleh sayang. Simpan di laci ya. Baik, sudah disimpan di laci. Sekarang lihat ke depan. Sama tidak seperti yang di buku kalian? Sama ya. Miss punya berbagai macam bentuk bangun ruang. Nanti Miss Deza mau kalian selesaikan berkelompok. Dikerjakan dengan cara bekerja sama, boleh diskusi. Untuk media dan alatnya nanti akan Miss Deza berikan ke kalian. Tetap hati-hati karena nanti akan menggunakan gunting untuk menggunting area atau bagian bangun datar dan bangun ruang tersebut ya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini. Ini bentuknya memang masih bangun datar, tapi nanti saat polanya kalian buat akan berbentuk bangun ruang ya. Miss Deza bagikan dulu ya. Dari sini loh. Boleh dibagikan. Boleh? Ini dulu deh, coba dulu ayo. Nanti Miss Deza berikan gunting dan lemnya. Iya, nanti Miss berikan lagi, sebentar. Ada yang, nah biar beda nih. Pakai yang 5 sayang. Sudah dapat semua? Oh ini nih biar beda. Nih. Tukar. Boleh. Biar berbeda-beda ya. Diperhatikan dulu. Lihat ke depan. Di sini sudah Miss Deza berikan caranya ya. Ada masing-masing nama bangun ruangnya. Diperhatikan baik-baik apa yang akan nanti kalian buat dari pola tersebut ya.
Dan ada tata caranya juga di sini. Ingat, Miss Deza akan berikan gunting dan lem. Menggunakan guntingnya hati-hati, boleh bergantian. Lemnya dulu ya. Penggunaan guntingnya boleh bergantian. Ada yang lem, ada yang menggunting. Miss Deza dari dalam satu kelompok memberikan 4 ya untuk bangun ruangnya. Masing-masing contohnya, Miss kalau nanti aku menyelesaikannya bekerja sama dengan teman sebangkuku, boleh silakan. Ya, nanti ada yang menempel, ada yang menggunting, silakan bekerja sama. Tapi tetap harus hati-hati menggunakan guntingnya. Maaf. Kenapa? Boleh diganti. Boleh dipakai. Itu Miss Lap. Ini sayang. Boleh nanti digunting dulu areanya ya. Ini nanti dipisah. Ya. Ini kan tabung, ini alasnya, ini atapnya. Yuk digunting terlebih dahulu. Hamzah ini ikutin area ininya ya. Ya, ininya jangan digunting. Ikutin pinggirannya aja. Ini nanti buat lem. Boleh. Hafsah silakan Ramianya nanti dibantu untuk guntingnya. Raminya boleh guntingnya yang area pinggirannya ya sayang ya. Nanti liatin sama Hafsah, boleh. Kalau ada yang sudah tergunting, bekerja sama untuk menempelkannya berbarengan dengan teman lainnya, silakan. Gak apa-apa, sama. Miss kayak kemarin kan Iya, betul. Sama kit bangun. Kemarin kan kita belajar kit bangun datar, yang sekarang kit bangun ruang. Tapi nanti kalau kamu tempel pakai lem, dia akan membentuk pola. Sesuai kamu dapatnya apa. Ininya nggak apa-apa, maaf Miss Deza, bantu. Ininya nggak apa-apa, ini kan agak nempel, dia langsung di-cut aja, nggak apa-apa Ren. Nah, karena ini sampahnya disimpan di sini aja, dipinggirin dulu. Nah ini kan agak banyak nih, agak besar. Kita perkecil dulu kertasnya ya, biar nanti kamu guntingnya lebih mudah. Nah. Nanti dilem kok, nggak apa-apa. Ramia bisa. Nanti saling bantu ya. Ini nanti tinggal dikasih lem. Ini lemnya harus mengikuti garis putihnya atau tidak? Tidak. Tidak apa-apa. Dia melewati dari bagian atau area garis putihnya, tidak apa-apa. Bisa? punya Aska yang cakep banget, Miss. Apanya? Coba sini Miss bantu. Nggak apa-apa. Ininya kita putus dulu ya, agar nanti lebih gampang. Nah. Kayak gini. Ininya nggak apa-apa, Ska. Tinggal dirapiin atasnya aja deh. Kas lem ya. Ininya dulu sayang, yang dipotong. Biar nggak lepas. Jadi kamu kalau motong itunya dulu, nanti dia kelepas. Nanti kamu tinggal fokus. Iya betul, tinggal dilepas aja, itu yang bagian lingkarannya. Kan dia buat alas aja. Kan ini jadi seperti ini, nanti kamu kasih lem. Ininya buat atap dan iya alasnya. Sama-sama. Q bisa? Iya, oke.
Ya. Bisa diselesaikan yang lebih mudah dulu, boleh. Nah, ini Sekar, good job. Sudah hampir selesai. Kelompok 1 sudah jadi 2 nih. Virendra dan Sekar sudah hampir selesai. Pakai tangan bisa lah. Tapi ininya sebelum lihat, ini kan ada polanya. Nah, dilipat dulu kayak gini. Jadi nanti memudahkan kamu saat menempel. Nah, gini. Tuh, ini lihat Miss Deza semua. Polanya dibikin bentuk dulu ya, kayak gini tuh. Jadi nanti dia nempel-nempelnya lebih gampang. Nah, ini sekarang nanti tinggal gini aja, oke? Kalau double tip ini boleh tanpa dia pakai gunting, dia bisa sayang tuh. Tuh, dia bisa nggak pakai gunting pun dia bisa dilepas. Heran. Bisa. Coba nih kamu gulung dulu nih ininya nih. Shootnya ini udah jadi, cuman kelepas. Gak apa-apa. Ya. Gak masalah. Ya. Kalau mana tadi saya ininya dulu sayang, dilem dulu. Ininya dulu. Nah. Dilem dulu. Dah, ininya dulu aja dilem. Nah, tuh udah jadi juga punyanya. Hapsah udah jadi. Nah, ini caranya dilipat dulu sayang. Tuh. Nanti kalau dia sudah dilipat kayak gini, lebih mudah untuk dibuat. Iya, diikutin garisnya. Nah, seperti ini ya. Nah, tuh tinggal dikasih lem aja deh. Tuh, jadi. Pokoknya setiap sisinya dia buat seperti ini. Nah, jadi nih. Nih, kasih lemnya sulit. Boleh cara lepas lemnya pakai tangan, tidak pakai kulit, tidak pakai gunting juga bisa. Nih udah jadi. Ya. Tinggal dilem saja. Jatuh. Ini warna apa nih? Udah kelihatan belum nih jadi bentuk bangun apa? Iya, ini belum dilipat dulu. Biasanya kalau kita pakai seni lipat dan seni menggunting pelajaran apa? Seni rupa. Iya. Ini kita terapkan di matematika. Dikasih lem dulu sayang, yang di putih-putihnya. Taruh di tengah. Good. Sampahnya dikumpulkan dulu aja, nanti baru kita buang bersama ya. Nah, ini satu lagi belum ya? Sama ya, dia alas dan tutupnya sama. Teman lain yang sudah jadi boleh dibantu temannya yang belum selesai. Cara lemnya, cara mengguntingnya. Udah, tinggal dilem aja nih non. Mana dia lemnya? Pakai tangan aja sayang. Tinggal dilem aja. Iya sayang, sebentar. Ini seperti ini. Tuh, nanti ditempel dianya di sini. Tuh. Tuh, jadi kan ininya sama. Ini tinggal dimasukin aja ntar. Kalau sulit mengelemnya masuk ke sini, langsung aja dilem juga gini jadi. Tuh, nutup dia. Ini udah jadi. Lemnya di mana tadi ya? Bisa? Nah iya, ini pakai double tip. Kalau double tip lebih mudah dia lepasnya.
Ada yang sudah jadi dalam satu kelompok? Satu kelompok ada yang sudah jadi? Sekar udah? Good job Sekar. Boleh Sekar dibantu Usmannya. Iya. Tinggal ditempel di bawahnya sayang. Tempel di bawahnya. Q tinggal tempel aja tuh Q. Dilanjutin Ramia, nanti ininya ditutup. Sambil dirapikan sampahnya sayang, ya. Mejanya sambil dirapikan. Yang tabung tinggal ditutup aja. Nih, tuh jadi. Yang mana? Dilem dulu sayang. Iya, langsung ditempel aja. Udah dilem? Lemnya dibuka dulu sayang. Ini lemnya belum dibuka. Digunting ya, jangan digunting lemnya. Biar lebih gampang. Tinggal ditempel bawahnya. Lemnya mana? Jadi tinggal ditutup sampingnya. Itu tinggal ditutup aja sayang, dimasukin ke dalamnya. Tuh. Ini nggak pakai ini pun nggak apa-apa, udah jadi tabung dia. Itu tinggal ditutup. Ini gini aja udah jadi, kerucut. Selesai tuh. Pegang gini. Nah, ini dirapikan ya. Dilipat dulu sayang seperti. Nggak apa-apa. Iya boleh, silakan. Silakan minum. Deh, dirapiin aja, tinggal dirapiin. Ada yang angkat tangan yang kelompoknya sudah selesai. Sudah selesai? Udah jadi, tinggal dilem aja tuh. Ya nanti dirapikan ya. Sambil rapikan deh guntingnya. Ini udah banyak kok, udah jadi banyak. Ini nggak usah sayang. Nih, dah jadi. Itu udah jadi. Kerucut. Hafsah udah, ini udah jadi satu. Alesya udah jadi. Nah, ini udah jadi dua. Baik, sampahnya diketengahin dulu sayang, yang ada di atas meja. Yang di atas meja, nggak apa-apa, kan udah tahu nama bangun ruangnya tadi kan, nanti untuk dipresentasikan ke teman-teman yang lainnya. Nggak usah sayang, itu udah rapi. Nanti buntung dia, copot kalau ke gunting. Boleh dirapiin lah. Mas taruh di tempat sampah aja nggak apa-apa. Dibuang di tempat sampah. Udah. Baik, dah jadi selesai. Sudah selesai, sampahnya dibantu dibuang. Ini udah jadi. Ini udah jadi. Ini udah jadi. Ini nggak usah dipakai itu, nggak apa-apa nak. Ini udah selesai. Itu udah jadi, tinggal dilem aja. Hafsah minta tolong dibuang di tempat sampah ya. Itu udah jadi, keren. 2, 3. Jatuh. Satu lagi, ini nggak apa-apa.
Satu lagi. Boleh disimpan sayang. Nah, pinter. Yang itu boleh dibuang. Sini sekalian sama Hafsah nanti. Ini ya. Nah, dibuang di sana tuh ada tempat sampah. Hati-hati. Dah, taruh. Iya, udah jadi semua ya. Good. Kelompok 1 sudah. Kelompok Q sudah. Dah. Q nanti dibersihin ya sayang ya. Dah, ditaruh di tengah. Ayo Ginan, taruh di tengah. Sampahnya dibuang. Dah. Siapkan pensilnya. Miss Deza mau jelaskan materi berikutnya. Kelompok 2 good job, kelompok 3 good job, sudah bagus semua. Hah, mau ditempel ya? Boleh, nggak apa-apa. Nih, sayangku, bersihkan mejanya. Ini siapa? Kina, boleh dirapikan mejanya? Perhatikan ke depan semua. Nah, perhatikan sayang semuanya ke depan. Nah, sampahnya sudah dibuang? Hah, Q belum. Kita tunggu Q dulu ya. Usman boleh dibantu sayang. Sampahnya dirapikan dulu. Ya. Sampahnya dirapikan. Sampahnya boleh dibuang sayang, dirapikan. Simpan sini ya. Duduk kembali, perhatikan Miss Deza. Nah, ini nanti Miss Deza akan berikan ya. Dibaca terlebih dahulu, nanti diselesaikan. Nanti saat kalian sudah pegang, Miss Deza akan jelaskan cara menyelesaikannya ya. Dilihat terlebih dahulu. Dibaca terlebih dahulu. Ini sayang. Ya. Lihat ya. Oke. Ini nak. Perhatikan baik-baik semuanya. Tulis dulu namanya. Ditulis dulu namanya. Tulis namanya di sini. Iya, tulis namanya. Ditulis dulu, pintar. Nah, sekarang dibalik nak. Nah, ini ditulis ya. Ditulis di sini. Di sampingnya. Boleh bekerja sama, misalnya Hafsah. Hafsah mau tanya dulu nih sama Mika untuk gambar yang pertama. Masih ingat gak bentuknya apa? Nah, Kani juga. Nih, boleh ditanya sama Rendra. Mungkin Rendra bisa membantu. Kina yang mana bentuk bangun ruang yang belum diketahui. Begitupun dengan jumlah-jumlah reseknya. Diskusi boleh sama Sekar. Aska boleh dibantu ginannya. Kalau ada yang masih terasa sulit, angkat tangan, tanyakan sama Miss Deza ya. Ditulisnya di sebelah sini. Iya, jadi rapi. Ramia boleh ditanyakan ke Hafsah. Atau Hafsah ada yang belum dimengerti? Boleh tanyakan ke Ramia. Saling membantu. Ya. Tuh Q sudah selesai. Coba ditanyakan kalau ada yang belum paham sama Q. Ya, betul. Terus oke ya? Betul kayak gini. Nanti boleh nih. Sayang, tanyain sama siapa? Nah, Alesha, silakan. Nah, good, boleh. Bisa Ramia?
Boleh. Tulisnya di sini juga boleh, Nak. Virendra bisa? Ini apa nih? Bangun ruang apa nih, Usman? Bangun ruang apa? Tabur. Iya. Hebat. Bisa? Mudah? Mudah. Yang tadi Miss Deza sudah sampaikan, ada kan bentuk-bentuknya di situ? Ada ya. Nah, iya bentuknya. Itu gambarnya bagus. Yang masih bingung boleh tanya ke teman satu kelompoknya boleh. Usman bisa? Tanya sama Kina, kalau mana yang belum mengerti? Virendra udah mau selesai. Selesai. Selesai? Selesai. Selesai, good job. Coba angkat tangan yang sudah selesai. Good. Biasakan tangan kanan. Good, hampir sudah selesai semua. Aska sudah? Baik, Miss Deza mau simpan dulu di mejanya, ditutup. Nah. Iya, ditutup. Q sudah? Sudah, good. Perhatikan Miss Deza semua. Tadi sudah ada kit bangun ruang, sudah ada penyelesaian materi yang Miss Deza berikan. Sekarang Miss mau tanya dulu. Sulit atau mudah? Mudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Miss Deza mau nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Teman-teman yang lainnya memperhatikan. Boleh bertanya kalau ada yang belum dimengerti dan teman yang menjelaskan. Coba kasih lihat ke teman-temannya bangun ruang apa yang kalian selesaikan. Paham? Paham ya? Sekarang Miss Deza mau Aska dan Sekar maju ke depan. Sweet ya. Yang menang dia yang maju pertama. Sweetnya mau sweet apa nih? Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Oke. Lagi. Oke, Aska menang. Kelompok Aska maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok Aska. Kelompok 2 ya. Maju. Teman-teman yang lainnya perhatikan ke depan. Ada bangun datar yang kalian buat. Mungkin sama nih dengan teman-teman kita yang maju ke depan. Ya, sambil diperhatikan. Sekarang kasih lihat ke teman-teman hasilnya. Nah, coba Aska jelaskan ini bangun ruang apa ya? Ini adalah bangun ruang yang berbentuk kerucut. Kalau Ginan? Limas. Alesa? Ini adalah bentuk bangun ruang tabur. Q? Ini adalah bentuk ruang balok. Oke, sekarang kita tanya ya. Kalau balok itu titik sudutnya ada berapa? Coba, ini ada balok juga. Kelompok sana ada balok juga. Coba perhatikan. Titik sudutnya ada berapa, Q? Ada? Good job. Sisinya ada berapa? 6. Good job. Sekarang yang limas, coba kasih lihat. Sisinya ada berapa? 5. Good. Sekarang Aska, perhatikan baik-baik untuk kerucut. Kerucut ini bentuknya menyelimuti ya. Ada bentuk selimut di sini. Alasnya ada yang namanya bangun datar di alas kerucut ini. Alas kerucut bangun datar apa ya? Lingkaran. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh duduk. Sekarang Miss Deza mau Hafsah dan Rendra maju ke depan. Hafsah boleh lewat sana sayang. Dan Rendra. Yang menang maju presentasi ya. Langsung menang. Kelompok Rendra, kelompok 1.
Silakan. Sekar, boleh nanti sama teman-teman langsung jelaskan ya. Bangun ruang apa yang dibuat, ada berapa sisi, titik sudutnya ada berapa. Boleh. Nah, ini teman-teman dari kelompok 1, perhatikan semua. Oke, mulai dari Sekar dulu. Halo semua, di sini aku mempunyai bangun ruang berbentuk limas. Pada bentuk limas di sini ada 5 sisi, lalu ada 1, 2, 3, 4, 5 titik sudut dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 rusuk. Good job, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya Usman, ada bentuk bangun ruang apa itu Usman? Kubus. Titik sudutnya ada berapa Usman? 8. Benar nggak Sekar ada 8? Coba hitung ulang lagi, titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada? Ada 8. Benar teman-teman? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 lagi. Sekarang Virendra, ada bentuk bangun ruang apa itu Ren? Kerucut. Tadi Miss Deza udah jelasin alasnya bentuk bangun datar apa dia? Lingkaran. Good. Sekarang Kina. Ini adalah Bentuk bangun ruang balok. balok. Good job. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang berarti kelompok 1 boleh duduk, maju untuk kelompok 3, Mika dan teman-teman. Semangat. Sini sayang. Mika di sini, Hamzah, Hafsah, dan Ramia. Kasih lihat ke teman-teman lagi hasilnya. Nah, udah good job juga ya. Mengguntingnya bagus, teknik tempelnya juga bagus. Good. Sekarang dari sini dulu deh. Ini bentuk bangun ruang apa nih? Kalau di kelas kita bentuk bangun ruang tabung ada apa ya? Ada galon, Terus satu lagi? tempat sampah, Good. Ini ada apa? kubus, Kubus. Hitung sisinya ada berapa? Kasih lihat ke teman-teman sisinya ada berapa? Ada? 8. Benar ada 8? Ada berapa yang benar? 6. Ada 6. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sayang. Langsung kita lanjut lagi ke Hafsah. Hafsah ada berapa titik sudutnya? Titik sudutnya ada 8. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya Miss Deza mau tanya ke Ramia. Ramia di sini bisa diperhatikan. Kalau dikatakan bentuk bangun datar, ini bentuk bangun datar apa ya? Iya, bangun datarnya apa? Segitiga. Nama bangun ruangnya adalah prisma. Good job. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Terima kasih anak-anak hebat. Alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Sekarang Miss Deza mau lihat untuk LKPD-nya atau pembelajaran yang sudah tadi dikerjakan. Miss cek dulu ya. Boleh? Berikut ya. Iya, good. Selanjutnya. Bagus. Oke, tulisannya udah rapi. Nah, sesuai. Banyak nggak benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang Miss Deza lampirkan dalam teksnya nih? Banyak ya? Topi ulang tahun ada nggak? Ada kan? Lalu ada Rubik. Ketemu Rubik? Ada juga. Iya. Good. Nih tadi gambar-gambar yang ada di dalam sini yang tadi kalian sudah buat dan sudah kalian presentasikan dengan sangat baik. Teknik tempelnya sudah sesuai sehingga hasilnya sesuai dengan yang Miss Deza harapkan. Miss Deza simpan sini ya. Nah, berikutnya sekarang Miss Deza ingin menyimpulkan pembelajaran untuk materi yang baru saja tadi kita sudah laksanakan ya. Untuk kesimpulannya pada materi pembelajaran hari ini adalah kita sudah mengetahui macam-macam bentuk bangun ruang serta pengelompokan benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Apalagi tadi yang sudah kita pelajari? Jenis-jenisnya ya. Ada apa lagi tadi?
rusuk, terus ada titik sudut, ada apa lagi satu lagi? Sisi. Apakah beragam atau sama semua? Beragam. Tepuk tangan untuk kita semua. Good job. Sudah sangat baik, sudah sangat oke. Artinya untuk materi pembelajaran yang Miss Deza sampaikan sudah tersampaikan dengan baik dan kalian sudah memahaminya. Ya, sekali lagi Miss Deza mau tepuk tangan untuk kita semua. Good ya. Nah, sekarang Miss Deza mau tanya, pembelajaran sudah kita lalui. Perasaan kalian bagaimana belajar hari ini? Senang. Kenapa sih senangnya Miss Deza mau tahu? Bisa belajar bersama, berkelompok ya. Lalu berikutnya apa lagi? Bisa memahami bangun ruang. Good. Apalagi? Bisa memahami teknik tempel dan lipat. Nah, iya betul. Bisa memahami teknik tempel dan lipat serta teknik gunting. Karena kalau tadi salah, ternyata tidak akan berbentuk bangun ruang seperti yang sekarang ada di meja kalian. Jadi hari ini happy? Happy. Tepuk tangan kalau happy hari ini. Good job. Jadi hari ini kita sudah belajar macam-macam bangun ruang. Ada berapa dari masing-masing bangun ruang tersebut, titik sudutnya, rusuknya, dan sisinya ya. Sudah banyak yang kita pelajari dan kita ketahui. Sekarang Miss Deza mau kalian simpan dulu bangun ruang yang sudah dibuat. Nanti kita tempel ya. Kita tempel di kelas. Jadi nanti kalau lupa, oh iya ini bentuk kubus. Ada berapa titik sudutnya? Ada berapa rusuknya dan ada berapa sisinya, kalian bisa ingat kembali. Nanti pertemuan berikutnya kita tempel ya, kita rapikan, kita tempel di kelas sebagai hasil kit bangun ruang yang sudah kalian laksanakan. Sekarang semuanya boleh disimpan dulu di tengah ya, biar tidak rusak. Nah, good job, sudah. Oke, sekarang Miss Deza mau siapkan dulu alat tulisnya dengan rapi. Hamzah, siapkan alat tulisnya. Dikerjakan pribadi ya. Ini tugas personal. Miss Deza mau lihat tingkat kemampuan kalian. Nanti dikerjakan perlahan, dibaca dengan baik. Nggak usah buru-buru ngerjainnya. Kalau ada yang salah, menghapusnya yang bersih agar jawabannya tidak ganda atau tidak double. Ada nama dan kelas di sini diisi dengan baik. Jangan sampai namanya tidak diisi. Nanti Miss bingung, ini punya siapa ya gitu. Oke, dikerjakan dengan baik, dibaca terlebih dahulu. Di belakangnya ada lagi, Miss berikan ada 10 poin ya. Ada 10 soal. Terlebih dahulu dibiasakan menulis nama. Kalau sudah menulis nama, kelasnya ditulis. Kalau nama dan kelasnya sudah ditulis, dilanjutkan kembali dengan membaca soal. Baca soalnya nggak boleh buru-buru. Kalau baca soalnya buru-buru nanti lupa, nggak keisi deh. Nah itu nggak full ya Mik, pakai yang ini aja, nggak apa-apa. Nah oke, ditulis dulu namanya. Disilang ya nak ya. Boleh, nggak apa-apa. Tulis aja. Kebaca kok sama Miss Deza nanti ya. Nanti saat sudah menyelesaikan semua, dicek lagi satu-satu dari atas. Nomor 1, nomor 2, sampai nomor selanjutnya. Ada yang terlewat atau tidak? Hati-hati ya, kubus dan balok itu hampir sama. Jatuh. Sudah? Iya, dicek lagi dari atas nak. Dari nomor awal. Biasanya suka ada yang kelewat tuh, entah nomor 4, nomor 3,
Suka ada yang kelewat. Sudah? Sudah dicek? Iya. Good. Sudah Miss. Sudah juga. Kita tunggu teman-teman yang masih. Nggak apa-apa dibaca lagi, Nak. Jangan sampai keliru ya, sayang. Nanti kalau salah satu nomor saja, poinnya hilang 1 ya. Ramia oke? Bisa? Good. Kalau tadi sudah merhatiin penjelasan Miss Deza, sudah cek dari buku paket kalian, sudah lihat juga tadi materi yang Miss Deza berikan ke kalian yang kalian selesaikan atau diskusikan dengan kelompok dengan baik, insya Allah mudah mengerjakan materi yang sekarang Miss Deza berikan, ya. Ada yang mengalami kesulitan, angkat tangan. Aman ya? Oke semua ya. Sekarang Miss Deza mau di bagian bawah sini, di paling bawah. Ini dia, iya yang kosong. Ya, tuliskan perasaan kalian hari ini. Ya, tuliskan perasaan kalian hari ini. Dan alasan mengapa kalian happy dalam pembelajaran materi hari ini. Ya, dituliskan dengan baik. Pendek boleh, panjang boleh. Tulisannya yang rapi ya. Di bawahnya. Nanti Miss Deza kumpulkan. Ada yang dikasih bunga-bunga boleh. Tuh. Ada yang dikasih awan-awanan. Bunga-bunga, gak apa-apa. Perasaan kalian seperti apa? Happy, kalau memang happy, apa yang membuat happy? Agar nanti bisa kita lanjutkan dalam penerapan pembelajaran selanjutnya. Wah, Alesya tulisannya udah bagus. Spasi jangan lupa ya. Beri spasi. Baik, sudah selesai semua? Sudah, boleh diberikan ke Miss Deza. Miss Deza berputar lagi untuk mengambil hasilnya. Boleh? Miss cek dulu ya. Boleh, gak apa-apa. Good. Lengkap. Askaginan. Berikut ya. Q. Ada bunganya. Lengkap. Hamzah. Boleh. Cek dulu ya. Sudah lengkap. Ramiyah. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Mika. Oke, good. Sudah lengkap. Coba kelompok 1, Miss lihat. Sudah? Iya, sudah lengkap. Good. Good job. Lagi. Wah. Wah, bagus banget. Terima kasih anak-anak. Iya, Alesya ya. Boleh lihat dulu? Baik, Miss cek dulu sebentar ya. Alhamdulillah, semuanya sudah lengkap ya. Sudah Miss Deza terima. Terima kasih untuk penyelesaiannya yang sangat baik dan tertib. Nah, sekarang Miss Deza mau semuanya untuk alat tulisnya dimasukkan dulu ke tempat pensil. Ya, dirapikan dulu sayang. Dirapikan. Sudah. Miss Deza ingin menyampaikan untuk materi
pada pertemuan selanjutnya, wah dia copot, gak apa-apa, nanti kita betulin ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar penjumlahan susun pendek ya. Ada di buku bucket kalian. Jadi Miss Deza mau sampai di rumah coba dipelajari terlebih dahulu, dilihat materinya apa ya. Jadi nanti saat pertemuan berikutnya dengan Miss Deza, kalian sudah mengetahui materi apa yang akan kita pelajari dan seperti apa bentuk dari materi yang akan kita pelajari berikutnya. Paham? Seperti hari ini bangun ruangan sudah paham, sudah mengerti. Karena apa? Karena sedikit banyak kalian sudah buka tuh semalam untuk belajar. Nanti akan Miss Deza reminder lagi ke orang tua kalian ya. Jadi nanti ikuti arahan yang Miss Deza berikan, ayah bunda berikan ya untuk halaman babnya dan lainnya untuk memenuhi kriteria tercapainya materi kalian berikutnya. Percaya sama Miss Deza, kalau kalian di rumah belajar terlebih dahulu, lihat materinya terlebih dahulu, nanti akan minim sekali menemui kesulitan-kesulitan saat pertemuan pembelajaran dengan Miss Deza. Kalian semuanya hebat, tidak ada siswa yang tidak mampu, tidak ada siswa yang tidak bisa, semuanya mampu, semuanya pintar. Tepuk semangat dulu untuk kita. Tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, pokoknya nih air putih ini kalau habis refill, ada ya di kelas, jangan sampai habis. Sekarang Miss Deza mau semuanya siapkan alat tulisnya, bukunya, simpan di dalam tas atau nanti di-prepare kembali untuk sampahnya kita lihat kembali saat jam piket ya. Boleh dimasukkan ke dalam tas. Dan untuk Virendra, Miss Deza mau untuk memimpin doa ke depan. Baik, sebelumnya untuk Rendra sebelum memimpin doa, Miss Deza ingin melihat terlebih dahulu. Rendra dibiasakan untuk melihat terlebih dahulu masing-masing meja atau kelompok dari teman-teman kita ya. Apakah masih ada sampah atau tidak? Untuk piket kelas, Miss Deza harapkan dalam piket kelas itu laci mejanya dicek ya sebelum keluar, karena nanti teman-teman yang piket sering tuh nemuin ada tisu, ada kertas, sampah yang ada di area laci meja kalian. Diusahakan membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan ya. Oke, paham? Paham ya? Untuk bangun ruangnya terlebih dahulu simpan di tengah. Nanti saat selesai berdoa, boleh dikumpulkan di meja Miss Deza ya. Nanti Miss Deza yang akan rapikan dan Miss Deza yang akan atur kembali. Paham sampai sini? Paham ya? Sudah tidak ada sampah di atas meja, kalaupun nanti ada boleh dalam jam kegiatan piket dirapikan kembali. Tempat pensilnya belum dirapikan, minta Rendra untuk dirapikan, Rendra, Mikanya. Dimasukkan dulu Mika tempat pensilnya dan ya, oke. Boleh silakan dimulai disiapkan dulu. Rapi Rendra. Kita berdoa dimulai bismillah. Kinan, tangannya diangkat. Good. Asri innal illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Virendra. Miss Deza izin pamit kelas. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Miss Deza izin pamit ya.